Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasan. Saya Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Dengan NPM 3120050. Di sini saya mau mengadakan podcast untuk menyelesaikan tugas UTS, yaitu mata kuliah Public Speaking. Nah, di sini saya mau membuat podcast dengan narasumber teman saya sendiri. Ya, ini teman saya di angkatan waktu aliyah atau SMA. Ya. Jadi pada podcast kali ini saya akan membahas tentang sesosok pemimpin dan sifat kepemimpinannya. Nah, untuk sebelum itu saya ingin memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Ya, pada narasumber silakan. Kayaknya gue gak bisa serius banget. Sebelumnya nama saya Sultan Muhammad Royan. Gue gak usah nyebutin gue kuliah di mana lah ya. Yang saya sih. Nur Hasan, Nur Hasan ya? Iya, Nur Hasan, teman angkatan di SMA, MA Niata Putra, 3 tahun, satu kelas masih enggak? Satu kelas kita terakhir doang. Iya, satu kelas terakhir doang. Ya, gitu aja dah. Iya. Sesingkat-singkatnya. Iya. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang pemimpin dan sifat kepemimpinannya. Ya, jadi kalau menurut Mas Sultan sendiri ini, ya sosok pemimpin itu kayak gimana? Pemimpin apa dulu nih? Yang maksudnya pemimpin kan umumnya banyak ya. Iya, kalau pada umumnya aja. Pada namanya dasar dengan kata pemimpin itu pemimpin ideal ya. Mm-mm. Kalau bicara tentang pemimpin ideal itu menurut gua lah ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa kan? Santai. Santai, ini ngobrol santai juga sih podcastnya. Menurut gua kalau pemimpin itu ya bisa posisiin diri sih, bisa posisiin diri. Kadang dia di bawah, kadang dia juga di atas. Ibaratnya nggak selamanya dia jadi yang merintah, ataupun dia juga harus merasa dari bawah dulu gitu. Karena penderitaan di bawah itu harus kita rasain biar kita tahu perasaan yang di atas, perasaan ketika kita di atas, dan kita nggak bisa lupa gitu sama yang di bawah gitu. Jangan sampai lupa di bawah sih kalau pemimpin ideal. Banyak kok pemimpin yang udah pilih ke atas gitu, tiba-tiba lupa asal sama di bawahnya. Iya, gitu aja sih ideal. Berarti harus siap dipimpin dan juga harus siap memimpin gitu ya. Iya, malah pemimpin yang baik tuh yang dipimpinnya dia tahu nih kekurangan pemimpin sebelumnya apa, dan dia pengen nyempurnain di masa kepemimpinan dia gitu. Banyak juga pemimpin yang kebanyakan apa ya, gue lupa tuh, gue nyimpan kata-kata di bahasa Inggris tuh, gue lupa kata-katanya apa ya. Pokoknya jangan kebanyakan lupa sih kata-katanya. Jangan kebanyakan ngomong tapi buktiin, terus jangan kebanyakan apa lagi. Ada pokoknya kata-katanya tapi gue lupa. Semua lebih ke praktek sih. Banyak pemimpin yang banyak ngomong tapi nggak dipraktekin apa-apa. Oke, menyangkut pemimpin di masa sekarang ini yang kita lihat maksudnya yang jelas gitu ya. Pemimpin dari kayak contoh sosok presiden gitu. Dan kita ini kan negara Indonesia ini sebentar lagi tahun depan itu bakal mengadakan pilpres gitu ya. Kalau dari saudara Sultan ini yang dipengen tuh presidennya tuh kayak gimana maksudnya? Buat kayak contoh buat negara ini pemimpin yang udah paling atas ya. Berarti kalau buat pilpres buat Indonesia lah ke depannya ya. Iya. Ya berkaca dari pemimpin sebelumnya, yang presiden kita sekarang itu, menurut gua kalau untuk presiden yang sekarang dalam tanda kutip tuh masih terlalu apa ya, jadi bayang-bayang partai gitu. Kita susah nyari pemimpin yang independen. Ya mungkin dalam praktek perpolitikan Indonesia tuh yang namanya politik balas budi itu ada gitu. Cuman rata-rata mayoritas ataupun diprioritaskan itu para pemimpin yang sekarang cuma politik balas budinya doang. Jadi ketika dia bertemu teman politiknya bantu banyak, dan dia ketika memimpin dia balas semuanya sampai dia lupa tentang rakyat tuh gimana gitu. Kadang juga banyak pencitraan doang, itu nggak baik, tapi nggak ada hasilnya gitu. Banyak kok yang masih dirasain buat teman-teman di pelosok juga. Gitu ya. Jadi ya yang namanya pemimpin juga harus melihat ke bawah dan semua aspeknya ya. Intinya apalagi presiden. Jangan jadi boneka sih. Iya. Itu. Ya, gitulah. Ya jadi itulah ya. Dan juga pemimpin itu kan bukan cuma presiden doang ya, bisa jadi kayak lebih lingkup kecil kayak contoh pemimpin rumah tangga gitu kan. Jadi kita ini kan laki-laki nih, jadi sosok ayah gitu ya. Betul. Jadi kalau dari saudara Sultan
ada kebayang-bayang nggak buat nanti sebenarnya suatu waktu bakal jadi Ayah. pemimpin dari sosok ayah, bisa jadi sosok ayah jadi pemimpin rumah tangga gitu. Saya kebetulan ya pas lagi 1 MI bapak udah nggak ada. Ya, itu sebenarnya. Jadi nggak ngerasain pemimpin kayak gimana. Jadi nah dari saudara Mas Sultan ini kan, saudara Sultan ini yang dari kelas 1 MI-nya udah nggak ada sosok yang bisa dijadiin buat panutan gitu laki-lakinya, terus gimana dalam menjalani kehidupan? Ya kalau dari buat kedepannya sih, buat ketika nanti suatu saat kita udah di posisi jadi pemimpin rumah tangga, kalau yang gua udah kita juga sebagai remaja gitu kayak harus sih nanya-nanya kayak lebih tua, apalagi kalau bergaul lebih tua tuh perihal rumah tangga gimana gitu. Tapi banyak yang gue dapetin tuh kayak di rumah tangga itu lebih sulit ketika 2 orang itu jadi satu badan. Maksudnya ketika suami istri ketemu kan nanti juga pikirannya kan kita harus nyatuin. Itu yang ribet buat ngimbanginnya. Kadang-kadang ada istri yang nggak bisa kalau kita yang harus dominan, sedangkan misalkan mohon maaf ekonomi dia lebih tinggi, kan ada yang kayak gitu. Itu jadi problem gede banget gitu ketika di rumah tangga, dan itu juga tantangan buat kita cowok, karena sejatinya kalau di Islam kan ya cowok tuh imam kok iman sih, imam. Jadi yang harus dipimpin, yang harus memimpin, dan juga bisa buat memimpinnya gimana. Bahkan kalau kata ada guru di sini tuh di Takwa bilang ketika kita ijab kabul, semua tanggung jawab, dosa, pahala, ataupun ya pokoknya gitu dah, dari istri itu beralih ke kita. Maksudnya ketika istri berdosa ya larinya ke kita. Karena tanggung jawabnya kita gitu. Itu yang berat sih, jadi pemimpin rumah tangga tuh berat banget, apalagi nyatuin pikirannya itu loh. Oke, jadi sekian pembahasan dari podcast membahas tentang sosok pemimpin dan sifat kepemimpinannya. Ya, saya Nung Hasan dan juga staf narasumber. Saya Sultan Muhammad Royan ya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkesan, ya namanya manusia, makhluk kasar. Ya, ada yang baik, ada yang enggaknya dari bahasanya. Jadi yang poin-poin yang baik-baiknya dia belajar, yang enggaknya buang. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.